Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Rizka dari kelas SI 401, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 220101010092. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi guna pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Dian Mita Arianti dengan tugas untuk mereview artikel atau jurnal. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 artikel jurnal seperti yang sudah dijelaskan pada keterangan tugas. Yang pertama yang akan saya bahas dari hasil review ini adalah jurnal dengan judul Penerapan Bisnis Intelligence pada Peluang Usaha Jenis Usaha Baru, Usaha Mikro Kecil Menengah dengan menggunakan teknologi online analytical processing yang ditulis oleh Akib Suhendar, Tantia Hikmatunisa, diterbitkan di tahun 2022. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM, terutama yang baru memulai, ini sering mengalami kesulitan dalam menghadapi atau menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Nah, kurangnya informasi ini menyebabkan kegagalan karena banyaknya jenis usaha serupa yang juga dijalankan oleh kompetitor. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis website yang menggunakan teknologi OLAP dan juga Table untuk mengolah data transaksi penjualan UMKM sehingga dapat memberikan informasi yang menjadi acuan dalam membuka atau mengembangkan usaha baru. Kemudian metode penelitian yang digunakan di sini ada pengumpulan data. Pertama, data transaksi penjualan dari pelaku UMKM di Kota Serang dikumpulkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan juga Koperasi atau Dinkopuk Merindak, serta dari kuesioner dan wawancara. Kemudian analisis data. Data yang terkumpul di analisis ini menggunakan OLAP untuk menghasilkan visualisasi informasi menggunakan aplikasi Table. Kemudian pengembangan aplikasi berbasis website ini dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL untuk memudahkan akses informasi bagi pelaku UMKM. Nah, dari penelitian tersebut, hasil pembahasan yang ditemukan adalah penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi yang mampu memberikan informasi mengenai jumlah omset dari pelaku UMKM untuk dibentuk menjadi visualisasi yang lebih mudah dipahami. Kemudian aplikasi ini membantu pelaku UMKM baru dalam menentukan jenis usaha yang memiliki potensi omset yang besar berdasarkan dari data dan visualisasi yang sudah dihasilkan. Kelebihannya sendiri, ini adalah aplikasi yang dikembangkan memudahkan akses informasi secara visual dan juga interaktif. Kemudian penggunaan teknologi OLAP dan Table ini membantu dalam menganalisis data yang kompleks dan juga penyajian informasi secara efektif. Namun kelemahannya sendiri adalah penelitian ini masih terbatas pada data UMKM yang hanya terpusat di Kota Serang, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya bisa berlaku untuk daerah lain. Dan penelitian ini juga masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi yang lebih mendalam mengenai stabilisasi jenis usaha yang sudah berjalan. Nah, untuk yang kedua, di sini saya mengambil sebuah artikel dengan judul Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical Processing atau OLAP untuk analisis data artikel pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIIK yang ditulis oleh Bella Krisnanda Esteria, Isa Arawanti, Dian
Dendian Eka Ratnawati yang diterbitkan di tahun 2020. Eh, Permasalahannya sendiri ini adalah Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dari Universitas Brawijaya mengalami masalah dalam mengelola data artikel dan juga penulisan yang terus bertambah setiap tahun. Dan dengan adanya volume data yang besar dan juga meningkatnya jumlah artikel yang diterbitkan setiap tahun, maka diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola, menganalisis, menyimpan data secara efektif untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian tujuan penelitiannya ini untuk membangun data warehouse dan juga online analytical processing atau OLAP yang dapat membantu JTIIK dalam mengelola dan menganalisis data artikel serta data penulis. Nah, dengan sistem ini diharapkan JTIIK dapat membantu keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan sebagai jurnal nasional terbaik. Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan studi pustaka, pertama mempelajari referensi-referensi dan juga teori-teori terkait penelitian sebelumnya. Kemudian pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pengelola JTIK dan juga studi dokumen. Nah, yang ketiga dilakukan analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis kebutuhan pengguna sumber data, pendefinisian kebutuhan, dan juga pembuatan information package. Kemudian perancangan data warehouse yang meliputi perancangan arsitektur, kemudian permodelan dan juga dimensional dengan Snowflake skema, dan perancangan ETL, extract, transform, dan load. Kemudian implementasi dengan melaksanakan implementasi data definition language atau DDL, kemudian proses ETL dan juga OLAP. Kemudian pengujian dengan melakukan pengujian validasi kebutuhan dan performasi ETL. Nah, dari hasil pembahasan berikut ya, ini yang pertama adalah perancangan data warehouse yang menghasilkan two fact table dan juga 4 dimension table dengan Snowflake schema. Kemudian implementasi ETL dan OLAP ya, ini proses ETL dapat mengeksekusi data dengan rata-rata waktu 14,5 detik. Dan implementasi OLAP ini menghasilkan laporan data grafik yang dapat membantu dalam mengambil keputusan. Kemudian dari pengujiannya sendiri, ini validasi kebutuhan menunjukkan bahwa data warehouse yang sudah dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang dan juga performasi ETL ini menunjukkan waktu eksekusi yang efisien. Kelebihan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama sudah menggunakan pendekatan yang sistematis dalam perancangan dan implementasi data warehouse dan juga OLAP. Jadi pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki performa yang baik dalam hal waktu eksekusi ETL. Dan visualisasi data OLAP ini dapat membantu mempermudah pemahaman dan juga analisis data. Namun kelemahannya sendiri pertama karena tidak disebutkan secara rinci tentang tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi pembangunan data warehouse tersebut. Kemudian pengujian hanya sebatas pada validasi kebutuhan dan performasi ETL saja, tidak mencakup aspek lain seperti keamanan data dan juga stabilitas sistem. Dan juga penelitian ini masih menggunakan data hanya dari satu sumber saja, yaitu platform jurnal JTIIK, sehingga mungkin masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan sumber data yang berbeda dan juga untuk memastikan tidak ada generalisasi sistem. Yang ketiga, ini saya akan mereview untuk jurnal dan judul penerapan teknologi data warehouse NoSQL dan business intelligence untuk analisa transaksi penjualan yang ditulis oleh Iputu Susila Handika, Gede Bagus Arya Tama, dan Niputu Mega Krisnayanti
diterbitkan di tahun 2020. Nah, untuk permasalahannya sendiri, yang melatar belakangi penulisan penelitian ini adalah karena semakin berkembangnya proses bisnis. Oke, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah semakin berkembangnya proses bisnis yang mengakibatkan juga semakin besarnya data yang dihasilkan sehingga mempengaruhi pengelolaan data historis menjadi lebih sulit dan juga memakan waktu lama pada PT XYZ. Sebagai perusahaan di bidang retail ini, perusahaan di PT XYZ mengalami masalah dalam menganalisis data transaksi penjualannya semakin besar dan juga menghambat proses pengambilan keputusan. Tujuan penelitiannya sendiri ini adalah untuk menerapkan teknologi data warehouse dan juga MongoDB sebagai salah satu teknologi NoSQL untuk mengatasi masalah pengelolaan data historis yang besar dan juga menerapkan teknologi business intelligence untuk memvisualisasikan sebuah data dalam bentuk grafik dan juga tabel. Sehingga ini diharapkan untuk memudahkan analisis transaksi penjualan oleh pemangku kepentingan yang kedepannya diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan 9 steps Kimball di proses pengembangan data warehouse menggunakan 9 langkah Kimball yang menyangkut pemilihan proses, penentuan grain, identifikasi dan konfirmasi dimensi, pemilihan fakta, penyimpanan kalkulasi, penentuan tabel dimensi, penentuan durasi data, pelacakan perubahan dimensi, dan juga penetapan query prioritas atau priority query. Kemudian ETL, extract transform load, proses ETL dilakukan untuk mentransformasikan data dalam data warehouse yang telah dirancang. Proses ini mencakup pengambilan data dari database transaksi, konversi, dan juga pengelompokan data hingga menyimpan data ke dalam data warehouse tersebut. Kemudian penggunaan Power BI untuk memvisualisasikan data yang sudah tersimpan dalam data warehouse yang digunakan untuk mempermudah analisis data oleh manajemen. Kemudian dilakukan juga pengujian black box dan juga validasi data. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan data yang dihasilkan sudah valid. Dari hasil pembahasan ini, yang pertama adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa data warehouse berhasil dibangun menggunakan MongoDB dengan skema bintang atau star skema untuk menyimpan histori transaksi penjualan. Kemudian proses ETL berhasil mentransformasi data transaksi ke dalam data warehouse dengan data yang berkualitas. Business Intelligence menggunakan Power BI dan berhasil memvisualisasikan data transaksi ke dalam bentuk grafik dan tabel yang memudahkan analisis oleh tim manajemen. Nah, kemudian pengujian hasil black box dan validasi data ini juga menunjukkan bahwa sistem yang dibangun sudah memenuhi fungsional dan juga menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Kelebihannya sendiri adalah karena menggunakan MongoDB sebagai NoSQL yang memiliki kecepatan pemrosesan lebih baik dibandingkan dengan SQL. Kemudian juga proses ETL ini menghasilkan data yang cukup berkualitas dan sudah sesuai dengan kebutuhan analisis. Visualisasi data menggunakan Power BI juga memudahkan manajemen untuk menganalisis dan juga mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Kelemahan sendiri adalah penelitian ini hanya menguji atau diimplementasikan pada satu perusahaan saja sehingga mungkin tidak dapat dipakai atau digunakan di perusahaan lain dan juga
penggunaan MongoDB sebagai alternatif SQL dan juga Power BI ini kemungkinan memerlukan biaya yang cukup besar dan juga penyesuaian infrastruktur bagi perusahaan yang belum menggunakan teknologi tersebut. Dan eh, sekian hasil review artikel jurnal dari saya. Semoga ini menjadi dapat menjadi pemenuhan tugas untuk bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.